Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianto. Saya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Hari ini saya akan menjelaskan proposal saya untuk memenuhi tugas UAS seminar bahasa. Proposal yang saya ambil atau saya teliti yaitu tentang proses pendampingan orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Tambak Sari. Coronavirus disease atau COVID-19 yang mewabah di berbagai negara di dunia telah memberikan dampak yang besar terhadap sektor kehidupan baik secara ekonomi, sosial, dan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan di Indonesia, baik pendidikan dasar, menengah, dan jenjang perguruan tinggi. Mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi sosial and physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kondisi ini mengharuskan warganya untuk tetap stay at home, bekerja, beribadah, dan belajar di rumah. Kondisi ini demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk inovasi tersebut ialah dengan melakukan pembelajaran secara online atau daring dalam jaringan. Sistem belajar secara daring menjadi alternatif yang paling memungkinkan agar proses pendidikan tetap berlangsung dengan baik sehingga pembelajaran daring bisa mengurangi dan mencegah penularan wabah coronavirus disease atau COVID-19. Kebijakan ini tentu menuntut kedisiplinan belajar pada siswa, yaitu salah satu bentuknya adalah kepatuhan kepada pengerjaan tugas dan pengumpulan tugas yang diberikan oleh guru. Kedisiplinan merupakan salah satu penerapan nilai karakter yang seharusnya tertanam sejak dini pada siswa sebagai bentuk pembiasaan. Peran orang tua dalam kepedulian kedisiplinan belajar sangat besar dalam pembentukan psikologi terhadap peserta didik, karena waktu yang dipergunakan lebih banyak di rumah dan lingkungannya. Orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi seorang anak. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam membantu dan mendampingi anak-anaknya dalam kegiatan belajar di rumah. Di antaranya, orang tua dapat memberikan perhatian dan bimbingan yang cukup pada anak, menyediakan fasilitas belajar, dan lain-lain. Hal ini dapat mendorong anak untuk giat belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Mengawasi kegiatan setiap belajar di rumah sehingga dapat mengetahui apakah anaknya belajar dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya. Jadi kedisiplinan di sini yang sangat menentukan untuk tetap memberlakukan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru kepada siswa agar proses belajar mengajar lebih efektif. Jadi harus karena kekurangan waktu belajar siswa di sekolah. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tambak Sari pada tanggal 12 Februari 2022 menunjukkan bahwa anak-anak di Desa Tambak Sari memiliki disiplin belajar yang rendah. Rendahnya disiplin belajar anak-anak tersebut dapat dilihat dari anak-anak yang belum dapat membagi waktu antara bermain dan belajar dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga di warga di Desa Tambak Sari itu sebagian warganya adalah seorang petani, sehingga orang tuanya itu bekerja dari pagi sampai sore, sehingga ketika pulang itu sudah lelah, lesu, dan tidak ada waktu untuk mengontrol anaknya dalam proses pembelajaran daring. Hal inilah yang menarik untuk diadakan penelitian dengan judul Proses Pendampingan Orang Tua dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Tambak Sari. Ini adalah latar belakang dari penelitian ini. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kedisiplinan belajar siswa pada masa
pandemi COVID-19 di Desa Tambak Sari. Yang kedua, bagaimana proses pendampingan orang tua dalam meningkatkan disiplin belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Tambak Sari. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yang pertama, mendeskripsikan kedisiplinan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Tambak Sari. Yang kedua, mendeskripsikan proses pendampingan orang tua dalam peningkatan kedisiplinan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Tambak Sari. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian tentang pengaruh pendampingan orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa dapat menambah khazanah pengembangan ilmu pengetahuan dalam memahami tentang kedisiplinan belajar siswa. Manfaat praktis, yang pertama bagi siswa, meningkatkan kedisiplinan belajar siswa dalam belajar sehingga proses siswa dapat meningkat. Yang kedua, bagi orang tua, memberikan wawasan kepada orang tua tentang pentingnya pendampingan orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa sehingga orang tua dapat menyediakan waktunya untuk memberikan pendampingan kepada anak. Yang ketiga, bagi guru, memberikan informasi pada guru siswa tentang pengaruh pendampingan orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa. Yang keempat, bagi sekolah, memberikan wawasan tentang pengaruh pendampingan orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa sebagai acuan sekolah dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam menerapkan kedisiplinan siswa dan sanksi yang diberikan bagi yang melanggar. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian ini akan menguraikan pertama, pengertian pendampingan orang tua dalam belajar. Yang kedua, unsur pendampingan orang tua dalam belajar. Yang ketiga, proses pendampingan orang tua dalam belajar. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pendampingan orang tua dalam belajar. Yang kelima, indikator pendampingan orang tua. Yang keenam, pengertian kedisiplinan belajar. Yang ketujuh, unsur-unsur kedisiplinan belajar. Dan yang kedelapan, jenis kedisiplinan belajar. Yang kesembilan, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin. Dan seterusnya. Yang kesepuluh, indikator kedisiplinan belajar. Kerangka teori, yaitu dari pembelajaran daring, pendampingan orang tua, kedisiplinan belajar. Pendampingan orang tua menurut Kartono yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas belajar, mengawasi kegiatan belajar anak di rumah, mengawasi penggunaan waktu belajar anak di rumah, mengawasi kesulitan yang dihadapi anak dalam belajar, dan yang kelima, menolong anak dalam mengatasi kesulitan untuk belajar. Kedisiplinan belajar menurut Rini adalah semua bentuk tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar. Terus ke kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah yang pertama, permasalahan anak yang tidak mengirimkan tugas dari guru secara tepat waktu setiap harinya. Terus anak lebih suka bermain daripada belajar. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Terus ke proses pendampingan orang tua dalam belajar sehingga terbentuklah kedisiplinan belajar siswa. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk penelitian ini adalah Desa Tambak Sari. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022 pada bulan Februari 2022. Seterusnya, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Pemilihan metode kualitatif bertujuan agar peneliti lebih mudah mengobservasi secara detail, mendalam dan rinci melalui pendekatan langsung dengan objek yang diamati. Sedangkan studi kasus merupakan strategi yang lebih sesuai bila membahas pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how dan why, dan peneliti hanya memiliki sedikit pulang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal. Sumber data yang digunakan
Yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu ada sumber primer, yang kedua ada sumber sekunder. Data primer yang diperoleh secara langsung ataupun melalui wawancara dengan objek yang bersangkutan, yaitu orang tua dan siswa sekolah menengah di Desa Tambak Sari yang berjumlah 8 orang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data tambahan yang berbentuk dokumentasi atau foto-foto kegiatan benar-benar orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Tambak Sari. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu bentuknya menggunakan teknik wawancara tak terstruktur, tak dibakukan dan terbuka. Wawancara tersebut merupakan wawancara secara berulang-ulang antara peneliti dan informan yang diarahkan pada pemahaman pandangan informan dalam hal kehidupannya yang diungkapkan dengan kata-kata informan itu sendiri. Seterusnya, keabsahan data. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dengan cara yang pertama, kredibilitas, yang kedua, transferabilitas, dan yang ketiga, dependabilitas, dan yang terakhir adalah konfirmabilitas. Dan yang terakhir adalah analisis data. Dalam analisis data ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua reduksi data, dan yang ketiga penyajian data, dan yang keempat verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon diperbaiki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.